Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Septiadi. Di sini saya adalah salah satu pengurus Pokjar UT Bina Bangsa, yang mana saat ini eh, kami juga ada kantor pengurusan di Kelapa dan juga di Simpang Tritip, khususnya di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Simpang Tritip. Nah, di sini saya mau menjelaskan khususnya pada calon mahasiswa baru yang registrasi di tahun ajaran 2022-2023 atau masa registrasi 2022.2 di semester ganjil. Nah, ada 4 formulir yang harus wajib untuk diisi untuk mahasiswa baru, khususnya mahasiswa reguler non alih kredit. Begitu. Jadi mahasiswa reguler non alih kredit itu adalah mahasiswa yang lulusan SLTA, yaitu atau SMA atau SMK, begitu juga MA, punya sekolah menengah atas. Nah, untuk mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, untuk mahasiswa yang alih kredit itu adalah mahasiswa yang sebelumnya kuliah, ya, sudah kuliah di UT ataupun di perguruan tinggi lain, maupun negeri maupun swasta, ataupun yang sudah lulus di D3, D2 atau D4. D3, D4 biasanya nggak ngelanjut S1 lagi, atau bisa juga ke S1. Tapi yang sudah lulus D2, D3, D4, mungkin ada yang juga D1, bisa melanjutkan ke jenjang tinggi, pendidikan tinggi S1 itu melalui sistem alih kredit. Ataupun mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi lain, swasta atau negeri, tidak selesai atau belum selesai dan menginginkan pindah ke UT atau ke universitas terbuka, itu bisa mengajukan pindahnya sistem alih kredit. Nah, begitu. Jadi untuk yang tahun ini, semester ini, batas untuk mahasiswa pendaftaran alih kredit itu tanggal 27 Juli 2022. Nah, untuk calon mahasiswa yang daftar di sistem non alih kredit itu batasnya tanggal 16 Agustus 2022. Begitu. Nah, di sini ada 4 formulir yang untuk calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswa di sini dibagi menjadi mahasiswa yang non pendas dan mahasiswa pendas, dan juga mahasiswa non pendas ini juga termasuk di dalamnya juga ada yang fakultas ilmu pendidikan atau keguruan. Nah, untuk cara mengisi formulir, yang pertama kita buka dulu. Di sini adalah formulir data F1E. Nah, di sini teman-teman calon mahasiswa silakan isi. Di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nik, kewarganegaraan. Nah, kalau yang kewarganegaraan ini di checklist, agama juga di checklist, tanggal lahir tulis di sini tanggal, bulan, kemudian tahunnya. Ingat, namanya ditulis sesuai huruf kapital ya, huruf besar semua. Kalau spasi itu dikasih spasi, kasih satu kotak untuk spasi, kemudian baru tulis lagi gitu.
Nah, untuk jenis kelamin di checklist, status perkawinan di checklist, kemudian alamat pengiriman rumah. Nah, ini alamat untuk pengiriman modul, pengiriman buku. Jadi harus lengkap dari 6 RT, RW, mungkin di situ ada dukuh, dusun, kemudian nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Kalau ada nomor rumah, atau tuliskan misalnya di depan rumahnya ada kantor desa, tulis depan kantor desa, nanti tanda kurung, dalam kurung begitu. Atau di depannya ada warung Padang misalnya, nah ditulis. Jadi memudahkan kurir untuk mengirim buku teman-teman, jadi nggak ada kendala. Kemudian kode kabupatennya nanti dikosong aja, nanti biar kami yang mengisi. Kemudian nomor HP ya, nomor HP diisi di sini, yang kotak yang ini. Nah, ini nomor HP. Kalau ada yang nomor telepon juga bisa dikirim. Kalau bisa nomor HP ini adalah nomor WA. Ya, nanti teman-teman setelah gabung di Pokjar kami, nanti kami masukkan ke grup WA kami. Begitu. Nah, untuk alamat email, teman-teman nggak usah pusing, boleh juga menggunakan ini, tapi nanti khusus mahasiswa yang daftar di kami, alamat emailnya akan kami buat alamat email baru. Begitu. Kemudian nama ibu kandung silakan isi nama ibu kandung, nama jelasnya, nama lengkap lah ibaratnya. Untuk kode program studi nanti dikosongin aja, kode program studi dikosongin aja. Kemudian status pekerjaan diisi ya. Mungkin ada yang TNI, Polri, ASN, swasta, di checklist, pilih salah satu. Kalau wira swasta. Kemudian pendidikan terakhir di checklist, ada yang SLTA, D1, D2, D3, D4, saya 1, S2 terus. Nanti tergantung teman-teman. Untuk yang nama perguruan tinggi ini misalnya teman-teman udah pernah kuliah di D3 atau D2 di fakultas mana atau di kampus mana. Nah, silakan isi namanya di sini. Nomor induknya, nomor perguruan tingginya, kode jurusan asalnya, kemudian nomor ijazah. Nomor ijazah ini umum. Kalau teman-teman SMA, nomor ijazah SMA. Kalau S1, D3, nomor ijazah D3-nya gitu. Nah, kemudian untuk nomor ijazah itu ada tahunnya juga, tahun ijazahnya diisi tahun berapa. Kemudian di sini tujuan masuk UT, silakan di checklist, dibaca ada 2, 4, 6 pilihan. Kemudian rencana lama studi ada 4 pilihan, di bawah 8 semester, 10 semester, atau di atas 10 semester. Jadi 1 semester itu 6 bulan atau setengah tahun. Jadi kalau 8 semester itu artinya 4 tahun kuliah. Jadi itu hanya untuk rencana aja. Kemudian sumber informasi tentang UT, teman-teman ada 8 pilihan di sini. Silakan di checklist dari 8 ini. Pilih salah satu atau lebih bisa juga. Nah, kalau yang ini adalah diisi jika kondisi Anda disabilitas. Jadi mungkin kategori calon mahasiswa ada yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, dan lain-lain, atau menggunakan alat bantu. Nanti silakan di checklist di sini. Pokoknya ada keterangannya di sini. Pilih salah satu atau tergantung kondisi teman-teman. Nah, nanti kalau menggunakan alat bantu iya atau tidak, nanti di checklist iya atau tidak. Kemudian diisi jika Anda, yang ini kolom berikutnya itulah diisi jika profesi Anda sebagai guru. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang mengambil di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi
di sini apakah ada pertanyaan, apakah Anda guru? Kalau iya, tulis ya. Kalau tidak, tidak perlu diisi atau dipilih tidak aja kalau bukan guru. Kemudian mengajar di mana? TK, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi atau non formal. Kemudian mulai mengajar pada tahun sesuai SK. Lama mengajar berapa tahun? Mengajar bidang studi apa? Tempat mengajarnya di mana? Lokasinya, nama instansinya apa? Kemudian status gurunya apa? Guru ASN, yayasan atau honorer daerah. Kemudian NUPTK. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya NUPTK, silakan diisi. Nah, jika Anda di yang kolom berikutnya diisi jika Anda adalah calon mahasiswa PGSD dan PG PAUD. Nah, ini khusus untuk yang pendas tadi atau pendidikan dasar. Jadi calon mahasiswa itu harus mengisi kolom ini. Nah, PGSD dan PG PAUD itu syaratnya, kalau yang PGSD itu adalah dia harus status guru SD dengan pengalaman minimal 1 tahun, dibuktikan dengan SK dan surat keterangan mengajar gitu. Begitu juga dengan jurusan PG PAUD, itu statusnya harus guru PAUD dengan pengalaman guru PAUD atau guru TK minimal pengalaman 1 tahun, sama dia juga harus melampirkan atau untuk sebagai persyaratannya adalah SK dan surat keterangan mengajar, dan ada juga berkas-berkas tambahan lainnya gitu. Kemudian di sini teman-teman tinggal ngisi aja, isi alamat Pokjar. Nah, alamat Pokjar kita itu kebetulan ada di kalau kami pusatnya itu di Kelapa. Kemudian kode kabupaten Pokjarnya nanti dikosongin aja, nanti kami yang isi. Nomor HP Pokjana nanti bisa isi nomornya Pak Gustin. Nah, Pak Gustin nanti dikosongin aja biar kami yang isi. Kemudian pendidikan terakhir nanti di checklist. Kemudian tempat mengajarnya di mana, nanti di checklist. Kemudian kalau yang kolom yang terakhir ini adalah diisi oleh petugas PBJJ UT. Nanti dikosongin aja. Setelah dikosongin, teman-teman tinggal tanda tangan di sini. Nah, tanda tangan di sini. Nah, isikan nama, misalnya Kelapa, misalnya di mana tempat posisi Kelapa, tanggal berapa, bulan berapa, nanti baru di tanda tangan. Begitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya formulir F1 sudah. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman harus mengisi form surat pernyataan kebenaran data keabsahan. Nah, formulir surat pernyataan kebenaran data keabsahan dokumen. Ini wajib diisi juga. Nah, jadi surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen ini harus ditandatangani di atas materai 10.000. Jadi teman-teman harus menyiapkan materai juga. Nah, teman-teman cara mengisinya mudah, tinggal isikan nama. Kemudian NIM-nya dikosongin aja karena teman-teman kan mahasiswa baru. Tapi kalau yang biasanya yang alih kredit itu udah dapat NIM-nya, terus mau mengajukan alih kredit itu harus melampirkan juga surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen. Kemudian tanggal lahir teman-teman jelas, tempat dan tanggal lahirnya. Kemudian alamat, kemudian nomor HP tadi, kemudian emailnya begitu. Nah, kemudian baru ditanda tangan di atas materai, tuliskan nama jelas, tanda tangan di atas materai harus di atas materai harus kena. Jangan lupa tuliskan tempat
tanda tangannya di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Nah kalau yang ini isinya silakan dibaca. Ini pokoknya intinya adalah menyatakan bahwa berkas yang teman-teman kumpulkan itu adalah berkas asli yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman, kayak gitu. Bukan maksudnya asli itu, tapi harus aslinya yang dikumpulkan, tapi adalah teman-teman bisa mempertanggungjawabkan berkas yang sudah dikumpulkan ke pihak UT atau pihak kami, begitu, sebagai pengurus Pokjar. Nah selanjutnya ini sudah, kemudian teman-teman harus mengisi formulir pas foto tanda tangan. Oke. Nah di sini teman-teman akan disuruh mengisi NIK, nomor induk kependudukan. Nah ini nanti lihat di KTP masing-masing. Kemudian namanya juga huruf kapital ya, huruf kapital, jadi agar mudah dibaca. Kemudian kalau ada spasi silakan dikasih spasi 1 kotak gitu. Oke. Untuk tempat lahir sama juga, tulis kapital. Tempat lahirnya harus sama dengan KTP, dengan ijazah juga. Tanggal lahirnya juga harus sinkron itu. Kemudian teman-teman tempelkan pas foto 4x6 di sini. Nah 4x6 di kotak ini ya. Kemudian tanda tangan ada 3 kotak tanda tangan, 1, 2, 3. Usahakan tanda tangannya sama, jangan beda-beda, 1 beda, 2 beda, 3 beda, dah itu kacau. Nah nanti teman-teman harus sama tanda tangan 1, 2, 3. Yang terakhir kotak paraf. Paraf ini adalah tanda tangan yang singkat. Teman-teman buat paraf teman-teman sendiri yang tanda tangannya singkat, kayak gitu. Jangan disamakan dengan tanda tangan, karena itu beda. Kecuali tanda tangan teman-teman itu hanya satu garis melengkung misalnya. Nah itu nggak bisa disingkat lagi, memang tanda tangannya sudah singkat dari awal, nggak apa-apa. Tapi kalau ada teman-teman yang tanda tangannya panjang, nah kalau di parafnya harus yang singkat gitu. Oke. Dan jangan dirubah-rubah lagi tanda tangan dan parafnya. Oke, siap. Nah sedikit catatan bahwa untuk teman-teman yang mau mendaftarkan di UT, itu berkasnya harus sinkron. Tanggal lahir, tempat lahir, nama itu harus sama dengan ijazah teman-teman, ijazah terakhirnya, dan harus sama di KTP dan KK teman-teman. Nah tolong dicek lagi itu apakah sudah sinkron apa tidak, karena otomatis jika itu tidak sinkron maka akan kami tunda dulu untuk pendaftarannya. Nanti teman-teman silakan urus dulu tentang perubahan namanya, kesalahannya di mana, apakah di KTP-nya atau di KK-nya yang salah, karena biasanya kalau di ijazah itu tidak bisa dirubah lagi begitu. Oke, siap. Selanjutnya kita lanjut lagi ke ini, formulir penilaian kerja. Ini wajib. Ini untuk mahasiswa Fakultas FKIP, Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, formulir ini ada tanda kurung di sini, dalam kurung diisi oleh kepala sekolah. Jadi yang menandatangani ini adalah kepala sekolah di atas materai ya. Ingat. Jadi penilaian kinerja ini adalah murni dari penilaian kepala sekolah tempat teman-teman bekerja. Nah, jadi jika teman-teman mau masuk ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ini, teman-teman statusnya harus sebagai guru di sekolah tersebut. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar di jurusan PGSD itu harus ngajarnya di sekolah SD. Itu.
Kalau yang mau mengajar PAUD itu harus ngajarnya di PAUD ataupun TK. Kalau yang mau ngambil jurusan biologi, matematika, guru pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan apa itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian pendidikan PKN, itu minimal dia harus ngajar di SLTP ataupun di SLTA. Begitu. Teman-teman baru bisa mendaftar di UT dengan syarat pengalamannya sudah minimal 1 tahun, dilampirkan dengan SK dan surat keterangan mengajar. Begitu. Oke. Untuk mengisinya silakan isikan di sini data calon mahasiswa, nicknya, nama calon, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor ijazah, dan perguruan tinggi asal jika teman-teman adalah memang sudah lulus di S1, jadi atau di D3, D2. Kemudian untuk nama program studi asal silakan diisi di kolom sini. Kemudian nomor SK mengajarnya diisi di sini, kemudian lama mengajarnya, kemudian alamat atau tempat sekolah mengajar silakan diisi di sini. Selanjutnya untuk kotak-kotak di sini silakan diisi, nanti diisi oleh kepala sekolah. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini adalah di sini tulis data kepala sekolahnya. Kemudian di sini tulis tanggal dan tempat. Kemudian kepala sekolah apa, misalnya SDN berapa, nanti tempelkan materai baru ditanda tangan oleh kepala sekolah. Jika ada nomor NIP-nya, silakan diisikan nomor NIP-nya. Jangan lupa di stempel juga. Oke. Nah, begitu. Nah, ada juga teman-teman itu adalah harus mengisi juga surat pernyataan Pokjar. Jadi teman-teman itu kalau di Pokjar kami, teman-teman harus mengisi surat pernyataan bahwa sanggup dan menyetujui untuk selama bergabung di Pokjar kami bersedia membayar administrasi Pokjar, dan juga harus menandatangani surat pernyataan bahwa teman-teman tidak pindah SIPAS. Jadi setelah teman-teman masuk di jurusan itu, nanti di UT kan ada beberapa sistem paket yang disediakan oleh UT. Nanti teman-teman bisa milih, ada yang non SIPAS, ada yang SIPAS semi, SIPAS non TTM, SIPAS full. Nanti teman-teman bisa milih, tapi biasanya teman-teman kami arahkan ke non SIPAS karena biar teman-teman lebih dinamis, lebih mudah merencanakan kuliah teman-teman, dan lebih fleksibel. Teman-teman bisa ngambil mata kuliah yang banyak ataupun lebih sedikit. Kalau teman-teman ngambil sistem paket, nanti teman-teman harus siap setiap semesternya paketnya sudah disediakan, mata kuliahnya sudah diatur dari kurikulumnya sendiri dengan jumlah mata kuliah yang sudah ditentukan oleh sistem paket itu sendiri. Jadi teman-teman nggak bisa mengambil mata kuliah lebih sedikit atau mau mengambil mata kuliah lebih banyak, yang jadi harus sesuai dengan paket yang sudah ditentukan. Begitu. Nah, begitu penjelasan saya tentang cara mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru. Tinggal teman-teman nanti melampirkan ijazah yang sudah digalisir, kemudian KTP fotokopi, KK di fotokopi,
kemudian pas foto juga harus dikumpulkan. Begitu. Nah, itu adalah untuk yang mahasiswa yang non alih kredit. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang cara mengisi untuk mahasiswa yang alih kredit. Jadi, selain formulir yang tadi harus diisi dan berkas-berkas yang lain, teman-teman yang mahasiswa alih kredit itu juga harus melengkapi surat atau berkas-berkas dokumen yang menjadi persyaratan alih kredit. Nah, salah berikut ada berkas-berkas yang perlu dilengkapi adalah kemudian sertifikat akreditasi perguruan tinggi. Ini teman-teman harus mendapatkan fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi waktu teman-teman kuliah di perguruan tinggi lain. Begitu. Jadi bagi yang alih kredit dari perguruan tinggi di luar UT itu harus melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi. Jadi sedikit catatan bahwa bagi program studi yang belum terakreditasi itu mata kuliahnya tidak bisa dialih kreditkan. Catatannya begitu. Nah, kemudian contoh sertifikat akreditasi ini seperti ini. Teman-teman bisa memintanya di kampus. Kemudian teman-teman juga nanti harus minta surat sertifikat akreditasi program studi juga. Begitu. Kemudian teman-teman harus mengisi form permohonan alih kredit. Jadi di sini ada beberapa tipe. Jadi alih kredit itu ada alih kredit dari UT ke UT. Artinya teman-teman saat ini masih kuliah di UT, kemudian mau pindah ke jurusan lain yang masih serumpun. Jadi teman-teman mau pindah dari jurusan A ke jurusan B di UT itu bisa, harus mengisi formulir yang ini, permohonan alih kredit dari UT ke T. Nah, ini. Jadi dia harus melampirkan daftar nilai ujian atau transkrip sementara program studi lama, kemudian program fotokopi kartu mahasiswa yang lama. Nah, ini simpel, tinggal diisi aja nanti. NIM baru, NIM lama. Sedangkan untuk permohonan alih kredit alumni UT ini adalah misalnya teman-teman sudah kuliah di UT, ngambil D3, kemudian mau melanjut S1. Nah, itu bisa dialih kredit ke S1. Nilai D3-nya bisa dialih kreditkan ke S1-nya. Nah, surat permohonannya ini seperti ini. Nanti kami share kalau bagi yang mau dikredit. Persyaratannya fotokopi ijazah yang telah direalisasi, fotokopi transkrip, fotokopi kartu mahasiswa UT, NIM lama dan NIM barunya silakan diisi. Gitu. Kemudian ini adalah permohonan alih kredit untuk dari perguruan tinggi lain mau masuk ke UT. Nah, jika mau dari perguruan tinggi lain ke UT, syarat-syaratnya ini ada 6. Daftar mata kuliah yang diajukan, biar lebih jelas ini saya zoom. Daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan. Nah, nanti ada formnya, formulir deskripsi mata kuliah yang telah diisi serta ditandatangani oleh dekan, ketua atau pejabat yang setingkat. Kemudian dan distempel ya setiap lembarnya. Kemudian fotokopi transkrip nilai yang dilegalisasi, fotokopi ijazah, kemudian surat keterangan konversi nilai diubah ke sistem SKS dan nilai berupa huruf bila nilai dalam sistem paket atau angka. Fotokopi kartu mahasiswa UT. Oke. Nah, ini perlu diisi nih. Nah, ini permohonannya. Kemudian teman-teman form
harus mengisi juga form daftar mata kuliah yang akan diusulkan. Seperti ini formulirnya. Nah, teman-teman silakan isi, nanti kami bantu kalau teman-teman mau alih kredit. Nanti kita bantu, misalnya di sini nama mata kuliah asalnya apa, kemudian mata kuliah pada universitas terbukanya apa. Jadi sistemnya mau dialih kredit dari mata kuliah A ke mata kuliah B, usahakan cari yang linear atau serumpun mata kuliahnya itu. Jadi kemungkinan besar untuk di ACC-nya lebih besar. Nah, setelah itu teman-teman harus membuat juga form deskripsi mata kuliah. Isinya begini, teman-teman mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh yang mau dialih kreditkan ke UT itu harus melampirkan deskripsi mata kuliahnya. Jadi misal di sini nomor 1, kode 1, kodenya nomor 1 misal ya, nama mata kuliahnya bahasa Inggris misalnya. Deskripsinya apa? Jadi deskripsinya harus kira-kira mata kuliah itu secara umum menjelaskan tentang apa. Jadi bahasa Inggris misal belajar apa itu misalnya grammar tentang bahasa Inggris, tata bahasa Inggris begitu. Jadi dijelaskan di deskripsi mata kuliahnya. Jumlah SKS-nya berapa, nilainya berapa, kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Gitu. Oke, siap. Nah, begitu saja secara garis besar teman-teman harus melengkapi formulir untuk alih kredit dan untuk formulir mahasiswa baru. Nah, untuk lebih detailnya silakan datang ke kantor kami. Kantor kami ada di Kelapa dan ada di Simpang Tritip. Begitu. Untuk yang di Simpang Tritip posisinya ada di MA atau Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang berada di samping Masjid Desa Pelanggas gitu. Kalau yang di Kelapa posisinya ada di Kelapa Timur. Kalau dari arah Mentok itu sebelum SMA Negeri itu ada warung Padang di depannya gitu. Ada tulisannya di situ pelangnya, tempat pendaftaran mahasiswa baru UT. Di situ aja di tempat pendaftaran kursus. Di situ juga ada tempat pendaftaran untuk mahasiswa paket A, paket B, dan paket C. Nah, begitu ini tutorial dari saya cara untuk mengisi formulir pendaftaran UT. Jika ini videonya kepanjangan, saya mohon maaf. Jika ada kurang-kurang juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa menghubungi langsung ke kami atau datang langsung ke kantor Pokjar UT Bina Bangsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.